Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa negara sebesar India tiba-tiba menjadi sorotan dunia? Bukan cuma karena film Bollywood atau karinya yang lezat, tapi ada strategi besar yang sedang mereka mainkan. Sebuah strategi yang membuat negara-negara adidaya seperti Amerika dan Tiongkok mulai melirik dengan waspada. Ini bukan lagi cerita tentang negara berkembang yang mengejar ketertinggalan, tapi tentang raksasa yang terbangun dan siap mengubah peta kekuatan global. Dalam satu dekade terakhir, India secara diam-diam telah merancang sebuah cetak biru yang sangat ambisius. Mereka tidak lagi mau hanya menjadi back office dunia. Mereka ingin menjadi front office, pusat inovasi, manufaktur, dan kekuatan diplomatik. Perdana Menteri Narendra Modi menyebutnya Atmanirbhar Bharat atau India yang mandiri. Tapi jangan salah, ini bukan tentang menutup diri. Justru sebaliknya, ini adalah strategi untuk menjadi begitu kuat di dalam negeri, sehingga dunia luar tidak punya pilihan selain bergantung pada India. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, pilar ekonomi. India sadar betul mereka tidak bisa selamanya bergantung pada sektor jasa. Jadi, mereka meluncurkan program raksasa bernama Make in India. Tujuannya, mengubah India menjadi pusat manufaktur global. Pemerintah menggelontorkan insentif besar-besaran, memangkas birokrasi yang terkenal rumit, dan membangun infrastruktur modern. Hasilnya, perusahaan teknologi raksasa seperti Apple sekarang memproduksi iPhone terbaru mereka di India. Foxconn, pabrikan elektronik terbesar di dunia, menanamkan miliaran dolar untuk membangun pabrik. Ini adalah pergeseran tektonik. Dulu, label Made in China ada di mana-mana. Sebentar lagi, kita mungkin akan lebih sering melihat label Made in India. Strategi ini cerdas. Dengan memindahkan rantai pasar ke dalam negeri, India tidak hanya menciptakan jutaan lapangan kerja, tapi juga mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Ini adalah langkah geopolitik yang sangat strategi. Saat ketegangan antara Barat dan Tiongkok memanas, India memposisikan diri sebagai alternatif yang stabil, demokratis, dan dapat diandalkan. Mereka menawarkan apa yang disebut China Plus One. Sebuah strategi di mana perusahaan global tidak lagi menaruh semua telur mereka di keranjang Tiongkok, tapi mencari destinasi investasi kedua. Dan India siap menyambut mereka dengan karpet merah. Pilar kedua adalah teknologi dan digitalisasi. Mungkin kalian pernah dengar tentang UPI, Unified Payments Interface. Ini adalah sistem pembayaran digital buatan India yang merevolusi cara transaksi di sana. Bayangkan, dari pedagang kaki lima hingga mal-mewah, semua bisa menerima pembayaran digital tanpa biaya, langsung dari bank ke bank. Keberhasilan OPI ini bahkan membuat negara-negara maju terkagum-kagum. Google pernah merekomendasikan sistem serupa kepada Bank Sentral Amerika. Ini bukti bahwa India tidak lagi sekadar meniru teknologi Barat, tapi menciptakan inovasi kelas dunia. Digitalisasi ini meresap ke semua aspek. Mereka punya ADR, sistem identitas biometrik terbesar di dunia yang mencakup lebih dari 1 miliar orang. Ini menjadi fondasi untuk menyalurkan bantuan sosial, membuka rekening bank, dan mengakses layanan pemerintah secara efisien. Dengan fondasi digital yang kuat ini, India sedang membangun ekonomi digital yang masif, mulai dari e-commerce, vintage, hingga edutech. Mereka sadar data adalah minyak baru, dan India memiliki salah satu sumber data terbesar di planet ini, populasinya yang 1,4 miliar jiwa. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga yang paling krusial, geopolitik dan kekuatan militer. India secara historis menganut kebijakan non-blok, artinya tidak memihak blok Barat maupun Timur. Tapi sekarang, strateginya lebih fleksibel dan pragmatis, disebut multi-alignment. India bersahabat dengan semua orang demi kepentingan nasionalnya. Di satu sisi, mereka adalah anggota kuat, aliansi strategis bersama Amerika, Jepang, dan Australia yang sering dianggap sebagai benteng untuk menahan pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Mereka rutin latihan militer bersama Amerika, tapi di sisi lain,
India juga anggota Organisasi Kerjasama Shanghai SCO bersama Tiongkok dan Rusia. Mereka juga aktif di BRICS. Mereka membeli minyak diskon dari Rusia di saat Barat memberlakukan sanksi, tapi di saat yang sama juga membeli jet tempur canggih dari Prancis dan drone dari Israel. Apa artinya ini? India menari dengan iramanya sendiri. Mereka menolak untuk didikte oleh siapapun. Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, dengan cerdas mengatakan, Eropa harus keluar dari pola pikir bahwa masalah Eropa adalah masalah dunia. Tapi masalah dunia bukan masalah Eropa. Ini adalah pernyataan kemandirian yang sangat tegas. Kekuatan militer India juga terus dimodernisasi. Mereka adalah salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia. Fokusnya adalah kemandirian industri pertahanan. Dulu mereka banyak mengimpor senjata, sekarang mereka memproduksi sendiri kapal induk, jet tempur, rudal, dan bahkan mengekspornya ke negara lain. Ini mengirim pesan yang jelas, terutama ke tetangganya, Tiongkok dan Pakistan, bahwa India adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ketegangan perbatasan di Himalaya dengan Tiongkok telah menjadi pendorong utama modernisasi militer ini. Pilar keempat, dan mungkin yang paling tak terduga, adalah soft power atau kekuatan lunak. India mengekspor budayanya dengan sangat efektif. Yoga, yang sekarang dipraktikkan di seluruh dunia, adalah hadiah dari India. Hari Yoga Internasional yang diakui PBB adalah kemenangan diplomasi budaya mereka. Lalu ada industri film Bollywood yang punya penggemar fanatik dari Asia Tenggara hingga Afrika dan Amerika Latin. Makanan India, festival seperti Diwali, semuanya menjadi jembatan budaya yang membangun citra positif India di mata dunia. Tapi ada satu lagi kekuatan lunak yang lebih strategis, diaspora India. Jutaan orang India yang sukses di luar negeri, dari CEO Google Sundar Pichai hingga CEO Microsoft Satya Nadella, menjadi duta besar tidak resmi bagi negaranya. Mereka adalah bukti nyata dari kualitas sumber daya manusia India. Pemerintah India secara aktif merangkul diaspora ini, mengajak mereka berinvestasi dan berkontribusi kembali ke tanah air. Ini adalah aset yang tidak ternilai. Tentu saja, jalan India tidak mulus. Mereka masih menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan di beberapa daerah, polusi, dan tantangan sosial lainnya. Birokrasi, meskipun sudah banyak dipangkas, kadang masih menjadi penghambat. Ketegangan komunal juga sesekali masih muncul. Namun, yang membedakan sekarang adalah adanya visi dan arah yang jelas dari pemerintah. Ada sebuah narasi besar tentang kebangkitan India yang berhasil menyatukan energi bangsa. Jadi, mengapa negara-negara besar waspada? Amerika melihat India sebagai mitra krusial untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok, tapi mereka juga sadar India tidak akan menjadi pengikut yang patuh. India akan selalu menempatkan kepentingannya di atas segalanya. Tiongkok melihat India sebagai rival strategis utama di Asia. Mereka bersaing memperebutkan pengaruh di negara-negara tetangga seperti Nepal, Sri Lanka, dan Maladewa. Pertumbuhan ekonomi dan militer India adalah ancaman langsung bagi dominasi Tiongkok di kawasan. Negara-negara Eropa dan Rusia juga harus menyesuaikan diri. Mereka tidak bisa lagi memandang India hanya sebagai pasar besar, tapi sebagai pemain global yang setara dengan agendanya sendiri. Singkatnya, India sedang mengubah aturan main. Mereka tidak masuk ke dalam tatanan dunia yang sudah ada, tapi menuntut tatanan dunia yang baru, yang lebih multipolar, di mana suara India didengar dan diperhitungkan. Strategi tersembunyi India ini pada dasarnya adalah kombinasi cerdas dari kemandirian ekonomi, inovasi teknologi, diplomasi pragmatis, dan kekuatan budaya. Mereka memanfaatkan ukuran populasi mereka yang besar bukan sebagai beban, tapi sebagai aset demografis dan pasar domestik yang raksasa. Mereka sedang memainkan permainan catur jangka panjang, sementara dunia mungkin masih terpaku pada langkah-langkah jangka pendek. Kebangkitan India ini bukanlah fenomena sesaat. Ini adalah sebuah tren sejarah yang akan membentuk abad ke-21.
Dunia sedang menyaksikan lahirnya sebuah kekuatan super baru. Apa pendapat kalian tentang strategi India ini? Apakah mereka akan berhasil menjadi kekuatan adidaya berikutnya? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa.